Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husein Channel yang membahas tentang seputar dunia perkebunan dan juga pertanian, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu. Apa kabar sedulur tani semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan untuk video saya kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang pentingnya proses polinasi alami pada bunga atau tanaman kemukus. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, Husein Channel yang sangat sederhana, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga konten-konten saya atau video-video saya bisa sedikit memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua. Dan bagi sedulur tani yang baru menemukan channel saya atau menemukan video saya, mungkin masih banyak yang belum paham tentang tanaman yang satu ini, yaitu tanaman kemukus. Untuk tanaman kemukus ini sendiri itu termasuk tanaman rempah ya, tapi untuk saat sekarang itu jarang petani yang membudidayakan tanaman yang satu ini. Padahal untuk tanaman kemukus ini itu bisa dibilang tanaman pertanian yang menghasilkan dan juga bisa cepat menghasilkan ya, karena kalau kita tepat dalam pembudidayaannya atau dalam kita melakukan pembibitan, untuk tanaman kemukus ini bisa langsung berbuah dari awal kita tanam, asalkan kita tepat dalam melakukan pembibitan atau membuat bibitnya ya. Kenapa saya katakan menghasilkan atau cepat menghasilkan? Karena kalau dilihat dari segi harganya, untuk tanaman yang satu ini mempunyai harga jual atau buahnya itu mempunyai harga jual yang sangat stabil, apalagi kalau dilihat dari segi manfaatnya. Dan untuk tanaman kemukus ini sendiri, itu untuk manfaatnya biasanya itu diambil minyak atsirinya dari buahnya ini ya. Tapi memang untuk saat sekarang itu sudah jarang sekali petani yang membudidayakan tanaman yang satu ini, walaupun untuk tanaman yang satu ini mempunyai buahnya itu mempunyai harga jual yang sangat stabil dan bisa dibilang lumayan mahal. Dan kali ini saya ingin sedikit berbagi ya, bagaimana cara kita itu membudidayakan tanaman kemukus ini yang bisa langsung berbuah seperti ini dari awal kita tanam. Karena pada umumnya
Untuk tanaman kemukus ini atau membudidayakan tanaman kemukus ini biasanya itu butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa mulai berbuah. Biasanya itu butuh waktu 2-3 tahun mulai bisa berbuah. Tapi beda kalau kita tepat dalam pembudidayaannya ataupun dalam kita membuat bibitnya. Jadi walaupun yang biasanya itu lama untuk bisa berbuah, dan memang untuk dasarnya tanaman ini itu termasuk tanaman berbuah musiman. Biasanya itu 1 tahun sekali, paling banyak 1 tahun itu 2 kali panen. Tapi dengan cara seperti ini, dengan kita jadikan perdu seperti ini, tanaman kemukus itu bisa berbuah terus tanpa mengenal musim. Buahnya itu tidak musiman lagi ya, seperti ini, dan bisa berbuah dari awal kita tanam. Dan untuk kuncinya itu harus adanya polinasi alami antara bunga betina ya, seperti ini. Ini bunga betinanya seperti ini ya. Untuk betinanya itu paling mudah dikenali, cirinya itu pasti ada buahnya seperti ini, itu tandanya tanaman kemukus betina. Dan untuk jantannya itu seperti ini ya. Nah, ini bunga kemukus jantan seperti ini. Itu lebih, bentuknya itu lebih kecil dan memanjang seperti ini, terus lebih, teksturnya itu lebih halus seperti ini. Beda dengan bunga yang betina. Jadi untuk tanaman kemukus supaya bisa langsung bisa berbuah itu harus atau wajib adanya polinasi antara bunga kemukus betina dengan bunga kemukus jantan. Jadi ketika terjadi polinasi alami dari bunga kemukus betina dan bunga kemukus jantan, nantinya walaupun tanaman yang baru kita tanam terus ada keluar bunganya seperti ini, itu dipastikan bisa langsung menjadi buah. Tapi ketika tidak ada polinasi atau penyerbukan alami dari bunga kemukus jantan, otomatis untuk bunga-bunga yang seperti ini nantinya itu akan rontok dan yang pastinya akan tidak menjadi buah. Karena ketika kita tepat dalam membuat bibit tanaman kemukus, walaupun baru kita tanam itu akan langsung berbunga seperti ini. Nah, ini nanti ketika bunga ini mekar terus ada bunga yang jantan juga mekar, otomatis akan terjadi polinasi alami untuk tanaman kemukus kita. Jadi otomatis walaupun baru kita tanam terus keluar bunganya seperti ini, itu nantinya akan langsung menjadi buah seperti ini ya. Nah, ini seperti ini contohnya, ini karena adanya polinasi alami dari bunga kemukus jantan dan juga kemukus betina. Jadi menurut saya dalam kita membudidayakan tanaman kemukus ini itu penting sekali adanya tanaman kemukus jantan. Tujuannya supaya terjadi polinasi alami antara kemukus betina dengan kemukus jantan. Jadi walaupun baru kita tanam, nantinya
kita itu bisa mendapatkan tanaman kemukus yang bisa langsung berbuah. Oke, untuk video saya kali ini cukup ini dulu. Semoga bisa sedikit memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua. Dan jangan lupa juga untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.